Halo, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyepil aktivitas saya dan ini sangat panjang ya kawan-kawan ya. Bagi yang tidak suka video ini silahkan dilewati saja. Bagi yang suka bersantai-santai dan akan mendengarkan ocehan saya silahkan ditonton ya kawan-kawan ya. Inilah aktivitas keseharian saya, kawan-kawan. Sebenarnya saya itu kerja di sini itu satu tim saya 4 orang ya, kawan-kawan ya. Berhubung kayunya sedikit besar dan waktu ini juga kawan saya yang satu tidak masuk kerja alias cuti ya kawan-kawan ya. Jadi kita karena ada satu tim lagi, tim dari sebelah datang membantu saya. Nah itu yang berdua yang narik itu ya kawan, itu sebenarnya bukan tim saya, melainkan tim dari mesin sebelah. Berhubung kayu ini sedikit berat, jadi dia datang untuk membantu. Dia ini sangat toleransi ya kawan-kawan ya. Antara tim saya dengan tim dia itu sangat toleransi. Kita itu saling melihat satu sama lain karena letaknya tidak jauh ya kawan. Dia itu cuman beberapa meter saja dari tempat saya bekerja. Jadi ketika melihat saya mengangkat kayu yang bebannya sedikit berat tanpa diundang, dia akan datang membantu. Setelah kayu ini dibelah ya kawan-kawan ya, dia akan sedikit lebih ringan dan akhirnya para bantuan itu pun kembali ke tempatnya dia bekerja. Karena di sebelah sana itu juga dia sedang bekerja ya kawan-kawan ya. Berhubung tadi melihat saya sedikit keberatan, dia datang untuk membantu saya. Dan perlu saya jelaskan kepada kawan-kawan, di sini saya bekerja sebagai tukang tarik ya kawan-kawan ya, karena kalau tim saya semuanya masuk 4 orang itu, saya itu ada di sebelah sini ya kawan-kawan, di sebelah tempat orang dorong ini, karena saya itu mendorong berdua biasanya. Ketika yang mendorong sekarang ini dia itu sedang dorong kayu, saya biasanya mengemal. Saya bergantian kawan-kawannya, dalam misalnya berapa galung gitu, misalnya 3-4 galung sudah gantian untuk mengurangi beban biar nggak terlalu capek lah kawan-kawan ya. Dan ini proses saya waktu itu sedang membuat ring kawan. Ini ringnya ini saya membutuhkan 9 ikat, bukan 90 ikat, 9 ikat ya kawan-kawan ya. 9 ikat itu per ikatnya itu 25, berarti 25 itu dikali 9 berarti 225 ya kawan-kawan ya. Kebenaran waktu itu orang datang memesan reng karena mau dipakai sendiri. Kayu ini sebenarnya ini kayu super ya kawan-kawannya. Biasanya saya dibuat bahan yang sedikit besar dan
dan akan dikirim ke Taiwan ya kawan-kawannya. Bukan saya yang mengirim tapi bos saya, karena di sini saya cuma sebagai kuli ya kawan-kawannya, bukan sebagai bos. Dan begini ya kawan-kawan, kalau saya kerja membuat bahan yang sedikit-sedikit enteng kayak gini, saya itu tidak menunggu, alias yang tukang dorong ini tidak menunggu kayu selesai saya tarik, dia sudah mendorong kayu yang lainnya dan saya akan menyambutnya, dan begitu seterusnya. Dengan gerakan seperti ini kita bekerja tidak terlalu lama ya kawan-kawan ya, akan sedikit membantulah. Seperti misalnya seharusnya dapat satu, di sini sudah dapat dua, karena seperti yang kawan-kawan lihat prosesnya itu, di saat saya menarik kayu, si tukang dorong ini sudah mengambil lagi untuk didorong. Jadi begitu seterusnya ya kawan-kawan ya. Mungkin kawan-kawan merasa apa sih ini, buat apa sih ini kita ini sedang membuat rank ya kawan-kawan, untuk bikin rumah. Seperti rumah kita kan juga pakai rank ya. Kalau umumnya rumah pakai genteng itu ya pastinya pakai rank yang kayak gini. Tapi biasanya yang dibikin rank kayak gini ini tidak kayu sebesar ini ya kawan-kawan ya. Berhubung ini yang mesen ini orangnya kaya, banyak cuannya, jadinya dia tuh mintanya kayu yang super. Dia tuh berani harga yang mahal gak apa-apa katanya, yang penting dibikinkan yang agak super. Nah di sini juga kawan-kawan perlu dikasih tahu, di sini biasanya kalau orang yang mesen itu nggak pelit ya kawan-kawan ya. Di saat ada pesanan yang anggaplah spesial kayak gini, dia itu biasanya ngasih saya uang tip supaya kerja saya itu sedikit rapi gitu. Tapi berhubung orang yang mesen ini di saat itu tidak ada di sini, dia hanya mesen sama bos, dan dia tidak datang ke tempat kerja ini di saat saya sedang membuat pesanan dia. Jadi saya tidak dapat tip ya kawan-kawan ya. Seharusnya saya tuh udah dapat tip di sini, walaupun sekedar uang rokok misalnya. Tapi di sini saya walaupun tidak dapat tip dari si pelanggan, dari si pembeli kayu, kan saya emang udah ada gajinya ya kawan-kawan ya. Ini juga perlu saya sampaikan ke kawan-kawan, ongkosnya saya bikin rank ini bukan dihitung kubikasi ya kawan-kawan ya, melainkan dihitung per ikat. Per satu ikat itu isinya 25 rank, dan saya biasanya dikasih ongkos dalam satu ikat itu 20.000 ya kawan-kawan, 20.000 rupiah. Tapi kalau buat rank kayunya super gini sebenarnya dia tuh nggak butuh waktu lama kawan-kawan ya. Kita itu butuh waktu sejam 2 jam gitu, kita sudah bisa mendapatkan sampai 20 apa sampai 30 ikat gitu. Jadi kawan-kawan bisa kalikan sendiri aja, misalnya saya dapat 20 ikat per jamnya, berarti saya dapat uang berapa istilahnya, kan kayak gitu kan ya. Dan perlu saya sampaikan juga, sebenarnya ini kayu ini saya membuat 9 ikat rank itu hanya membutuhkan tiga galung kayu ya kawan-kawan, karena kayunya ini emang super, dia tuh gede-gede. Dan sebelumnya juga saya membuat kaso ya kawan-kawan ya. Kaso itu sudah jadi, dan ini tinggal ranknya saja yang belum jadi. Sebenarnya waktu ini sudah sangat sore ya kawan, udah sekitar jam 3-an lah, jam 3-an itu, tapi saya baru memulai membuat rank yang pesanan 9 ikat itu.
Jadi karena barangnya mau diambil tidak bisa ditunda ke hari besok. Jadi mau tidak mau saya harus menyelesaikan pesanan orang tersebut ya kawan-kawan. Jadi saya bekerja di sini sedikit mempercepat ya kawan-kawan. Kalau biasanya masih waktu waktunya tidak terlalu baik ya, itu ini yang sebenarnya sedang datang, jadi saya harus sebenarnya dalam kondisi ini saya dengan kawan-kawan yang lain sudah sangat lelah ya kawan-kawan ya, karena saya emang dari tadi sudah membelah, sudah membuat bahan besar-besar seperti ini dan lumayan berat sih untuk dikerjakan orang tiga. Kalau orang tidak terbiasa kerja seperti ini sebenarnya kerjaan sangat berat ya kawan-kawan. Tidak seperti yang kita lihat saat ini. Tapi inilah yang ada di tempat saya ini kawan-kawan. Saya tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih dari ini. Sebenarnya sih banyak pekerjaan kawan-kawan mungkin, tapi saya tidak masuk, mungkin tidak sesuai dengan tipe saya, karena tipe saya itu bekerja keras ya kawan-kawan. Jadi yang ada kerja di sekitar sini itu hanya kerja santai-santai begitu saja. Sebenarnya badan saya itu sekarang sudah tidak seperti dulu lagi ya kawan-kawan, karena sekarang itu saya sudah berumur, sudah tua, tidak muda lagi seperti dulu. Jadi tenaga saya itu sudah berkurang. Tapi mau tidak mau saya harus tetap mengerjakan ini ya kawan-kawan ya, kerja yang sangat berat ini menurut orang, tapi menurut saya sih standar aja karena saya sudah terbiasa bekerja di bidang ini. Dan juga terpaksa sih enggak ya kawan-kawan ya, tapi pilihan itu emang tidak ada. Saya sedikit santai nih kawan-kawan, saya sedang berdiri dan sedikit bisa melambaikan tangan ke kamera. Nah ini juga teman saya juga melambaikan tangan ya kawan-kawan ya. Ini sebenarnya saya melambaikan tangan ini hanya untuk menyapa para penonton jika ada yang menonton. Sedikit informasi buat kawan-kawan yang menonton sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan makin banyak rezekinya, dan jangan lupa bagi yang suka kerja berat kayak gini atau yang senang dengan video-video yang kurang berkualitas seperti ini, jangan lupa di subscribe ya kawan-kawan ya. Di like, kalau bisa ya dibagikan ke teman-teman ya. Siapa tahu aja ada keluarga yang membutuhkan kayu juga seperti ini. Dan di tempat saya bekerja ini sangat super kayunya kawan-kawan ya. Ini tidak sama dengan seperti di tempat orang-orang, karena di tempat saya ini sangat banyak ya kawan-kawan ya mesin sawmill seperti ini. Tapi biasanya yang dibelah-belah itu kayunya itu seadanya aja, tapi beda dengan di tempat saya bekerja ini. Karena di tempat saya bekerja ini bos saya itu membeli kayu emang sedikit kayu yang berkelas ya kawan-kawan ya, karena biasanya dia selalu mengekspor ke negeri Taiwan. Masih tidak langsung diekspor ke Taiwan kawan-kawan ya, tapi dia itu diekspor dulu ke Jakarta untuk diproses lebih lanjut di Jakarta, dan setelah di sana langsung diekspor ke Taiwan. Dan kebetulan sih katanya yang berhubungan dengan bos saya itu adalah manajer dari PT dari Taiwan itu. Jadinya saya yakin kalau kayu ini emang mau diekspor ke
Taiwan ya kawan-kawan ya, apalagi bos saya itu tidak terlalu banyak berbohong orangnya. Oh iya kawan-kawan, mau bertanya nih, apakah di tempat kawan-kawan yang menonton video sampai saat ini adakah ya kerjaan seperti ini ya kawan-kawan? Kalau memang ada di tempat kawan-kawan itu biasanya berapa gajinya atau berapa ongkosnya per kubik? Nah, saya perlu informasikan juga kepada kawan-kawan ya. Ini kayu yang saya pegang sekarang ini tinggal pinggirnya ya kawan-kawan. Dan ini tidak dibikin reng, ini akan diproses menjadi usuk. Karena kalau pinggirnya itu dibikin reng itu sayang ya kawan-kawan, yang mending dibikin usuk. Dan juga supaya hasil rengnya itu, karena ini pesanan dari orang supaya bagus semua, jadi pinggirnya ini kan otomatis sedikit lebih jelek ya kawan-kawan ya, karena namanya juga pinggir. Jadi aduh, ini hampir aja kawan saya itu kena tangannya, ini dia tuh pasti kesakitan tuh kan, saya bilang iya pasti kesakitan. Kena dia tuh kayaknya tadi kawan-kawan, tapi nggak tahu kena apa. Karena saya melempar kayu itu nggak terlalu keras sih kawan-kawan. Sebenarnya kalau standarnya kerja itu kayu itu dibalikin, nggak dilempar ya kawan-kawan ya, cukup didorong pelan-pelan, tapi itu tidak termasuk saya. Kalau saya mau mendorong pelan-pelan itu kayaknya nggak sabar di hati kawan-kawan, kelamaan kalau menurut saya. Dan bikin reng kalau kayunya agak-agak lebar kayak gini itu kita nggak bisa satset ya kawan-kawannya, karena ini sedikit berat sih gesernya itu, jadi nggak langsung cepet. Kalau biasanya kalau kayunya yang ngenteng gitu kita bisa satset ya kawan-kawan, tapi ini kita posisinya santai saja karena emang sih yang mesen ini katanya minta yang super gitu, minta ukuran yang cash dan yang lurus gitu. Jadi saya itu berusaha untuk meluruskan banget, yang harus presisi gitu kawan-kawan ya. Dan saya perlu informasikan juga kepada kawan-kawan saya itu ya emang kayak gini ini kerjanya kawan-kawan ya, nggak sesantai dia orang, karena di tim sebelah itu kan ada juga tuh, termasuk saudara juga, keluarga juga sih kerja di mesin sebelah itu. Dia itu banyak santai orangnya kawan-kawan, dia tuh nanti nggak lama gitu ngopi, nanti istirahat lagi, karena emang badan tuh lelah kalau kerja kayak gini kawan-kawan, karena ini pekerjaan yang sangat berat. Tapi karena ini sudah sore hari ya kawan-kawan ya, dan kita bekerja itu dari pagi membelah kayu yang besar-besar sekali, jadi kita itu walaupun menahan selalu berusaha untuk semaksimal mungkin kerja itu, tapi di sini tenaga saya sudah hampir habis ya kawan-kawan ya, sudah sangat capek saya itu. Tapi walaupun capek tetap saya lanjutkan ya kawan-kawan, karena tidak mungkin berhenti, karena mobil yang mengambil ini sudah ada di jalan walaupun belum sampai di tempat saya bekerja. Sebenarnya ini udah tinggal sedikit lagi ya kawan-kawan ya, paling tinggal 3 kali lagi udah cukup pesanan itu. Tapi walaupun sedikit itu tidak bisa ditinggal kawan-kawan, karena ini mau diambil dan pembelinya itu orang jauh dari tempat saya bekerja ini. Jadi kasihan kalau sampai dia nanti datang terus barangnya tidak ada, kan kita itu cacat di mata orang ya kawan-kawan ya. Dan tadinya orang bersemangat itu jadi tidak semangat, karena sampai di tempatnya dia mau mengambil ini barangnya tidak ada dan tidak sesuai dengan harapan dia, istilahnya kayak gitu kawan-kawan. Dan di sini perlu saya informasikan juga ya kawan-kawan ya, saya itu bekerja ini tidak beda-beda gajinya ya kawan-kawan ya, tidak seperti di tim-tim yang lain. Biasanya kalau tim lain itu berbeda-beda ini gajinya kawan-kawan, antara tukang dorong, tukang tarik, tukang samping, tukang mal itu. Kalau saya itu kan biasanya kerja 4 orang dalam satu tim ya kawan-kawan. Tapi di sini emang saya itu perjanjian tidak
gaji itu harus sama ya kawan-kawan, karena kita itu sama-sama mengeluarkan tenaga yang sama, sama-sama capek, jadi kita harus membagi seadil-adilnya. Apabila kita membagi seadil-adilnya, kawan-kawan yang lain itu pasti dia juga akan senang, akan puas hati, tidak merasa gimana kan ya, tidak merasa disepelekan lagi itu istilahnya, karena kita itu membagi gaji yang sama, tidak peduli si si A tukang apa, tidak peduli si B tukang apa, intinya kalau dapat dari penghasilan segitu harus dibagi rata. Dan ini harus sering-sering, mesin saya ini harus sering-sering di scrub kayak gitu ya kawan-kawan ya. Kalau nggak di scrub dia itu nempel si tainya itu, jadinya nanti kurang enak, gerajiknya bisa lari-lari gitu ya kawan. Maksudnya lari-lari itu tidak lari kemana-mana sih kawan-kawan, tapi dia itu tidak bisa sempurna gitu hasilnya, karena gerajinya itu bisa ke kanan ke kiri kemana-mana gitu. Jadi kita harus sering-sering menyekrap itu getah yang nempel di pita itu ya. Itu namanya pita ya kawan-kawan ya, geraji itu. Karena ini geraji ini sangat panjang ini kawan-kawan, bukan somil yang kecil itu. Kalau somil yang kecil itu kan lebih pendek dari ini pitanya kawan-kawan ya. Mata geraji maksudnya pita itu kawan-kawan. Oh iya kawan-kawan, saya juga mau informasikan, sebenarnya saya saat ini sedang capek banget ya kawan-kawan, karena saya beberapa hari ini memang kerja bertiga dalam di antara 4 orang itu ada salah satu yang berhenti karena dia itu sedang ada kecelakaan kecil, jadi dia tidak bisa masuk kerja untuk paling lama 1 minggu lah ya kawan-kawan ya. Jadi saya selama dia itu masih merasa kurang sehat, saya bekerja 3 orang dalam satu tim ya kawan-kawan. Jadi saya itu sangat kelelahan di saat membelah kayu yang lebih besar, karena terbiasa 4 orang dan kita sedikit ada, kalau misalnya ada bantuan itu sedikit meringankan lah ya kawan-kawan ya. Oh iya maaf ya kawan-kawan ya, sedikit terganggu karena barusan ada yang menelpon, karena saya mengedit video ini saya memakai HP, jadi itulah risikonya orang mengedit pakai HP ya kawan-kawan ya. Di saat kita enak-enak mengedit, ada waktu luang untuk mengedit video, ada yang nelpon, jadi terpaksa terhenti sebentar editannya ya kawan-kawan ya, seperti yang saya alami saat ini. Ini posisinya kayu tinggal 1 keping ini kawan-kawan, makanya ini saya dorong satu persatu aja. Dan dorong terus saya tarik, nunggu saya kembalikan ya, barusan dorong lagi, karena emang sudah tidak ada yang sudah dibelah-belah, tinggal yang masih ada masih belum dibelah-belah ya kawan ya, masih berbentuk gelondongan. Nah itu pita itu harus sering-sering dikasih minyak ya kawan-kawan ya, seperti yang kita lihat itu dia terus sering-sering dikasih minyak supaya dia nggak panas. Kalau dia itu panas nanti akan mudah pecah ya kawan-kawan. Kalau udah pecah itu nggak bisa dipakai dulu sebelum diperbaiki ke tempat las. Jadi memperbaiki pita itu kawan-kawan, kita tidak cukup dengan lem. Kalau yang pecah itu kita harus bawa ke las-lasan, dipakai las ini bukan las listrik ya kawan-kawan ya, las angin, las karbit gitu jadinya. Dan ini saat saya mau membelah yang gelondongan ya kawan-kawan ya. Kalau membelah gelondongannya itu masih sedikit sulit kawan-kawan, karena ini sedikit lebih berat. Sebenarnya ini kayu ini sedikit besar ya kawan-kawan ya, tidak seperti yang kita lihat di dalam video ini. Ini kayu ini besar ya kawan-kawan. Kalau diukur itu sekitar 35an modelnya ini. Dan ini adalah kayu bayor ya kawan-kawan. Kayu bayor itu memang tidak seperti sengon. Kalau sengon itu
yaitu sedikit enteng dan sedikit empuk di gerajinya ya kawan-kawan. Pas dibelah kayak gini sedikit empuk. Coba kita lihat gitu ya kawan-kawan, begini prosesnya. Jadi kelihatan ini tengah itu tidak Nah, ini bagian yang menurut saya sedikit lebih seru kawan-kawan. Saya di sini menumpuk papan yang sudah saya belah ini tiga keping ya kawan-kawan, untuk didorong satu kali, karena ini akan lebih cepat daripada kita mendorong satu persatu. Di sini saya menumpuk tiga papan dan sekali saya dorong saya sudah menghasilkan 3 ring ya kawan-kawan. Ini prosesnya jauh lebih cepat daripada yang satu-satu. Ya kawan-kawan, tuh begitu jatuh dia langsung 3 ring ya kawan-kawan ya. Jadi langsung saya hitung di saat ring ini lepas, kayu ini lepas dari geraju, dia itu langsung menjadi bahan ring dalam satu dorongan itu atau satu tarikan itu. Jadi
Baiklah kawan-kawan, buat kawan-kawan yang masih menonton sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.